ma bunia alaihi ghairu. Wal aslu istilahan yuqalu ala dalili wa imma qaidatul kulliyah. Dan bermula asal pada istilah. Wal aslu istilahan dan bermula asal pada istilah. Yuqalu itu dikatakan ala dalili di atas dalil. Wal aslu istilahan dan bermula asal pada istilah. Yuqalu itu dikatakan ala dalili di atas dalil. Wa imma dan adakala qaidatil kulliyati dan adakala di atas kaidah kulliyah. Dan di atas kaidah kulliyah. Dan bermula asal pada istilah qalu itu dikatakan di atas dalil. Wa imma dan adakala di atas kaidah kulliyah. Jadi ada makna logat, ada makna istilah. Makna logat artinya makna pada bahasa. Maksudnya begini. Beda tidak arti dengan makna? Daul? Beda. Oh, ini kita dipanggil Daul aja. Yang lain enggak dipanggil. Kalau makna definisinya ma yufhamu minal lafzi, sesuatu yang difahamkan daripada lafaz. Pemahaman kita kepada sesuatu itu makna namanya. Seperti misalkan contoh syamsun, artinya matahari. Maknanya apa? Artinya apa yang kita pahami daripada kata-kata matahari, itu makna namanya. Yang kita pahami dari kata-kata matahari adalah ainul mudhi'ah fis sama. Nah, misalkan yaitu sebuah mata yang bercahaya di langit. Nah, itu yang kita pahami daripada kalimat matahari, maka itu namanya makna. Al-hadi artinya terpetunjuk. Maknanya apa? Syakhsun muayyan, artinya seseorang yang sudah ditentukan dengan namanya seperti itu. Itu namanya makna. Kan? Nah, misalkan Indri. Nah, apa Indri? Indri? Apa Indri? Ada. Nah, maknanya apa? Maknanya syakhsah muayyanah. Artinya seseorang perempuan yang sudah ditentukan dengan namanya seperti itu. Itu namanya makna. Nah, jadi yang kita pahami daripada sesuatu itu makna, bukan arti. Nah, jadi kalau arti lebih kepada definisi cetusan awal daripada kalimat. Misalkan kalimat ini pertama dicetus maknanya kemana? Nah, misalkan. Jadi yang namanya asal ini ada gandingannya yaitu furu. Nah, ada asal, ada furu. Bicara masalah makna loghahnya, makna secara bahasanya, nah, yaitu arti pada bedanya. Secara bahasa, arti asal adalah sesuatu yang terbinakan yang lain di atasnya. Seperti misalkan contoh apa yang menu awal dulu. Mak lupa sama pulang. Ada bermimpi semalam? Tak ada. Aduh, kena bermimpi. Kau dah terima dulu lagi. Absen.
Dah. Ya, jadi arti asal yaitu sesuatu yang terbinakan hal yang lain di atasnya, seperti halnya contoh kayu misalkan, pohon misalkan. Pohon yang berdiri tegak di atas tanah. Maka yang menjadi asal bagi pohon adalah akarnya. Karena dengan akar pohon tersebut bisa berdiri tegak di atas bumi. Sedangkan pohon furuk namanya, berarti ada akar, ada pohon. Akar namanya asal, pohon namanya furuk. Jadi furuk di atas asal itu. Seperti misalkan contoh kita dengan orang tua kita namanya asal, sedangkan kita namanya furuk. Karena kita perlu kepada lantai untuk mendefinisikan kita sedang duduk, maka lantai namanya asal, kita namanya furuk. Kayak seperti halnya pakaian yang mendefinisikan kita sedang menutup aurat misalkan contoh. Maka kita namanya asal, pakaian namanya furuk. Karena pakaian di atas kita duduknya. Nampaknya? Misalkan kalian pakai makeup untuk mendefinisikan kalian cewek yang memar mukanya. Ada make up Arabia untuk merah ini. Jadi perdana cewek di make up merahnya pajian ya tinggal betul. Lihat wisuda ini natural. Wisuda orang luar. Jibu make up umar dulu. Ini yang ke salon malam-malam. Subuh halangan. Wajib subuh halangan. Yang subuh anak jilid mah. Yang baik. Ya, nampak. Pecah mana lagi pun kurang. Ya, pertama cantik berat agak buat tekad jajak umroh kali make up hidup tu umar dulu. Yang happy okey. Bukan juga. Ya, berarti karena make up hubungannya dengan kita yaitu mendefinisikan kita cewek cantik misalkan contoh, karena make up di atas muka maka muka kita namanya asal sedangkan make up namanya furuk. Jelas? Artinya lihat hubungannya apa? Kita dengan lantai ada hubungan. Tapi pada saat kita ingin mendefinisikan kita sedang duduk dengan gaya seperti ini dan membutuhkan lantai, maka lantai namanya asal, kita namanya furuk. Maka tergantung hubungannya apa? Nampak ya? Ya, itu asal dan furuk. Jadi sebetulnya kalau furuk di atas, asal di bawah. Furuk membutuhkan asal. Asal yang dibutuhkan oleh furuk. Nampak ya? Pohon bisa berdiri karena dia berdiri tegak karena ada akar yang kuat di dalam tanah. Berarti pohon membutuhkan akar. Maka akar namanya asal, pohon namanya furuk. Nampak ya? Nah, hubungan kita dengan tanah, karena kita tercipta daripada tanah, maka kita sumbernya tanah. Tanah namanya asal, kita namanya furuk. Boleh? Nampak? Nah, sehingga ada dibilang bahwa dimanapun kita meninggal nanti, tanah itulah yang diciptakan kita. Nah, seperti halnya ada seorang yang sangat penasaran tentang kisahnya Nabi Nuh dengan bahtera yang luar biasa. Jadi ada seorang yang ingin yang berjumpa dengan Nabi Allah Musa, kepengen Nabi Allah Musa tolong hidupkan kembali siapa saja orang-orang yang beriman dengan Nabi Nuh, supaya diriku memintai keterangan darinya. Bagaimana bahtera itu, bagaimana Nabi Nuh mengumpulkan kayu-kayu segala macamnya, ya benar. Jadi Nabi Musa bilang, "Udah yuk." Nah, pergilah mereka berdua. Pas tengah jalan, dia ambil segenggam tanah. Dia bilang sama Nabi Musa, "Wahai pemuda, ini adalah Ka'ab bin Ham." Yang Ka'ab bin Hamnya seorang nabi. Ada satu riwayat dia itu aulia. Dia adalah pengikutnya Nabi Nuh. Ya, tanah. Tadi anak muda itu enggak percaya. Mana ada itu tanah ke orang? Hari atas izin Allah dia ambil tongkat, tak gelam hidung. Gelam hidung cinta lebih. Nyoka je. Pebak dipedekeun di tanah. Maka dengan seketika berdasar Nabi Musa mengemparkan tanah Nuh, jadilah manusia.
Ya, main sebagai bentuk bahwa tanah adalah asal kita buruk namanya. Ya, Kak. Sedangkan pada istilah yang namanya asal pada istilah tulis aku. Ya, asal pada istilah dikatakan di atas dalil ada kala kepada kaidah kuliah. Artinya asal bedakan memiliki dua makna. Ada makna yang pertama sebagai dalil, ada yang makna pertama makna kedua sebagai kaidah kuliah. Arti dalil, arti asal sebagai dalil artinya sumber hukumnya berupa ayat dan hadis. Jadi yang namanya dalil, ada yang namanya asal, ada kala sifatnya dalil, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Ada kala asal itu bukan dalil, tapi maknanya sebagai kaidah kuliah. Apa arti kaidah kuliah? Ketentuan yang mengumumi semua permasalahan kaidah kuliah. Ketentuan yang mengumumi semua permasalahan. Ketentuan yang menyeluruhi semua permasalahan itu namanya kaidah kuliah. Kan kuliah dia kuliah orang kan. Kaidah kuliah, ya, ketentuan yang mengumumi semua permasalahan. Seperti halnya dikatakan bahwa setiap manusia pada saat dia ngomong maka yang bergerak adalah geraham bawah. Geraham bawah. Maka semua manusia seperti itu. Nah, itu kaidah kuliah. Maka sekarang mana buktinya? Asal tersebut pemakaiannya ada kepada dalil, ada kala ada kepada kaidah kuliah. Dalilnya aslul wujubi sholatil alkitabu. Qaulihim seperti perkataan mereka itu bermula asal wajib salat itu kitab. Bermula asal wajib salat itu kitab. Apa di kitab? Ayat. Bidu bau kahit pali. Wi kahit pali wiri. No kahit pali. Kapa pakai ubi ni ah. Ini itu kau. Yo. Ini hanya yo kan. Seperti perkataan mereka itu bermula asal wajib salat. Nah, coba lihat. Di situ tulisannya bukan wajib tapi wujub. Ya kan? Seperti pembahasan kita pertama kan? Artinya wujub, kalimat wujub adalah kata kunci yang mendefinisikan wajib dengan mengerjakan berfahala ditinggalkan berdosa. Ya, sebagai bukti yang baik. Maka yang menjadi hukum bukan wajib tapi wujub. Yang menjadi hukum bukan sunnah tapi nada. Yang menjadi hukum bukan makruh tapi kirahah. Yang menjadi hukum bukan haram tapi hirmah. Ya, artinya kata-kata wujub, nada, kirahah, hirmah, ibahah ini adalah kata kunci yang mendefinisikan mereka masing-masing. Kalimat wujublah yang mendefinisikan wajib dengan definisi dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Kalimat nada sebagai kunci yang mendefinisikan sunnah dengan definisi dikerjakan berpahala, tinggalkan tidak apa-apa. Nah, benar. Ya kan? Jadi asal wajib sholat adalah ayat. Arti asal itu bagaimana? Artinya dalilu ala wujubiha alkitabu. Bermula dalil di atas wajibnya sholat itu ayat. Nah, berarti itu sebagai bukti bahwa asal ada kala maknanya sebagai dalil. Apa asalnya sholat itu wajib? Asal sholat wajib adalah ayat aqimus shalah. Yang berarti kalimat asal itu artinya dalil. Nah, mana? Karena yang kedua tadi ada asal yang dipakai kepada kaidah kuliah. Mana buktinya? Wa qaulihim dan berkata mereka itu. Wa qaulihim dan berkata mereka itu. Jek, tak dengar tu Jek. Alah, aku pegah. Kain malam kain congon. Ikat. Dan berkata mereka itu
Ibahatul maitah lil muftirrinya pembahasan malam. Ibahatul maitah, kebolehan memakan bangkai. Kebolehan memakan bangkai. Ya. Yang kebolehan memakan bangkai lil muftirri karena darurat. Lil muftirri karena darurat. Ibahatul maitatil lil muftirri khilaful asli. Kebolehan memakan bangkai lil muftirri karena darurat. Khilaful lil asli, itu khilaf bagi asal. Artinya kebolehan makan bangkai karena darurat ini kebalikan sebalik daripada asalnya. Arti sebalik daripada asalnya sebalik mukhalifatul kaidatul kuliah. Sebalik kaedah kuliah. Di kaedah kuliah artinya ketentuan yang mengumumi semua permasalahan. Nah, ini kita udah lupa. Jadi sekarang adakala asal itu maknanya sebagai kaedah kuliah. Nah, yaitu seperti misalkan pembahasan tentang bolehnya memakan bangkai karena mudarat. Dasarnya tidak boleh, sekarang menjadi boleh. Ya, nampak. Kebolehan, bolehnya makan bangkai karena mudarat. Itu sesuatu sebalik daripada asal. Bagaimana sebalik daripada asal? Ai mukhalifatul kaidatil kuliah. Sebalik daripada ketentuan dasar yang kaidah kuliah. Kaidah kuliah artinya ketentuan dasar. Kalian turun? Ingat juga itu. Wahia dan bermula dengan kaidah kuliah. Nah, dan bermula dengan kaidah kuliah. Wah, depan. Kullu maitatin haramun. Kullu maitatin haramun. Kan? Kullu maitatin haramun. Bermula tiap-tiap bangkai itu haram. Kullu maitatin haramun. Bermula tiap-tiap bangkai itu haram. Bermula tiap-tiap bangkai itu haram. Kan? Itulah kaidah kuliah. Bahasanya setiap yang namanya bangkai itu haram. Bahasa seperti itu dijadikan sebagai kaidah kuliah. Arti kaidah kuliah ketentuan yang mengumumi kepada semua permasalahan. Semua bangkai itu haram. Namun walaupun semua, kullu syai'in mustasnayat. Setiap sesuatu itu ada pengecualian. Apa pengecualian bangkai yang bisa dimakan? Ikan, belalang, belum. Kerang, belum. Pokoknya seafood. Kuku ayam sudah pikirnya. Sudah? Ya, Pak. Qala ta'ala, berkatalah Allah Ta'ala. Berkatalah Allah Ta'ala, innama harrama alaikumul maitah. Apa sambungannya? Innama harrama alaikumul maitah wad dama walahmal khinzir. Besok sambungannya apa? Wama uziru huzwa. Katu bukan. Ayat katu atu. Ya baru gila. Jadi arti firman Allah Ta'ala, innama hanya saya harrama alaikum, Allah mengharamkan alaikum di atas kamu maitah, akan bangkai. Rehan.
Udah haju baterai ji, backnya. Udah haju baterai. Apa dengan bicara? Apa bicara dia tu? Bicara dia bukan tu, iya tu ayo itu mata dia. Indra di. Ibang Munawir kena acak-acak kena Ana lu cerita kan. Yang kat tu orang dua ke friend. Macam-macam. Dia tadi. Maka Rehan Patrick Deyak Yu sebagai bukti bahawa hukum Islam itu fleksibel. Sifatnya normatif. Artinya yang berperan pada kehidupan kita sehari-hari yaitu semata-mata rahmat Allah. Artinya semua itu terkadang bisa berubah. Pertama Allah ngomong seperti ini, pertama Allah mengatakan seperti ini, tapi bisa berubah. Itu karena rahmat. Mana dalilnya? Dalilnya surah Al-Baqarah juz pertama halaman 17. Paling atas. Lagi Ustaz Hidayat dah. Manansakh Temuyu Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti biha min khairin aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Manansakh, tidak kami mensohkan, artinya tidak kami batalkan dalil kami. Sudah. Aw nunsiha, atau tidak kami abaikan. Na'ti bi khairin minha, kecuali kami datangkan dengan yang lebih baik lagi, ataupun kami datangkan dengan seumpamanya. Itu sebagai bukti bahwa Allah itu Maha Rahmat. Melihat hambanya sudah tidak kekenyan, sudah merasa terbebani dengan hukum yang berat, maka hukum tersebut bisa berubah. Seperti halnya contoh ayat yang memang kalimatnya masih bisa dipakai, namun maknanya tidak lagi bisa dipakai. Ayat misalkan yang sering kita dengar, ayat ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ayo. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa. Ayat tersebut dalam juz 4, banyak, bukan juz 4 saja, banyak. Ayat tersebut kalimatnya masih bisa dipakai, teksnya masih bisa dipakai. Mengapa teksnya masih bisa dipakai? Karena bisa menjadi bahan motivasi kita untuk meningkatkan iman, meningkatkan takwa. Tapi secara konsepnya, makna daripada ayat ittaqullaha haqqa tuqatih tidak lagi dipakai. Kalau misalkan ayat tersebut kalimatnya dipakai, maknanya juga dipakai, artinya maknanya diwajibkan untuk sebagai pedoman kita, maka semua manusia yang bukan ulama, yang bukan nabi, yang bukan aulia, namun neraka masuk neraka semua. Karena mengapa? Kita ada artinya. Bertakwalah kamu akan Allah haqqa, akan hakikat takwa. Kalau perintah kepada Allah dengan hakikat takwa kita diperintahkan. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dengan hakikat takwa, maka sungguh kita tidak bakal sanggup. Karena yang sanggup bertakwa kepada Allah dengan hakikat dan takwa, dengan keseluruhan daripada definisi takwa, hanya para nabi dan para aulia. Kita semua ada merokam dulu. Karena tidak mampu menerapkan
pedoman takwa secara menyeluruh. Maka kalimat ayat tersebut maknanya tidak lagi dipakai, diistilahkan dalam istilah usul fiqh namanya mansukh. Mansukhun, dibatalkan maknanya. Namun ada pengganti. Apa penggantinya? Ayat tersebut yang berlaku makna pada ayat tersebut bukan lagi makna tekstualnya, tapi dihubungkan dengan ayat yang lain. Ayat yang lain, inistata'tum. Ayat inistata'tum. 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 Jika engkau sanggup. Maka ayat ini maknanya tidak lagi berlaku, namun ayat tersebut dihubungkan dengan makna ini. Kalau kita gabung, bertakwalah kamu kepada Allah dengan hakikat takwa jika engkau sanggup. Kalau memang kaitannya kepada ayat seperti ini, maka keseluruhannya yang menjadi pedomanlah bertakwalah kamu menurut levelmu. Ada takwalah kamu menurut levelmu. Maka beda-beda level, beda cara takwa. Kalau misalkan kita yang memang masih orang awam, ini semua manduk-manduk awam mungkinnya. Karena awam versi fikih dengan awam versi tasawuf beda makna. Kalau awam versi fikih, ilmunya masih belum memadai, sehingga perlu orang lain untuk mengingatkan. Dia belum punya ilmu yang memadai, sehingga apapun ibadahnya dikerjakan, dia perlu orang lain untuk menilai. Yang awam itu versi fikih. Tapi kalau awam versi tasawuf, artinya setiap manusia yang masih terikat dengan dunia. Ya, setiap manusia yang terikat dengan dunia, karena manusia terbagi dua. Terbagi dua. Ada namanya muktasab, ada namanya ghairu muktasab. Ada usaha, ada tidak usaha. Artinya manusia terbagi dua. Ada manusia yang memang dia perlu rezeki, prosesnya usaha. Ada manusia yang memang dia itu pengen berilmu, prosesnya berusaha. Ada manusia yang memang dia perlu rezeki, namun prosesnya bukan lewat usaha. Kalau ini semua kita yang awam bukannya mantap. Sehingga kalau misalkan kita nggak kerja-kerja, umum tamah jaju, khawatir pajang belum kawin. Dalam arti opsi kita berpikir di dunia masih perlu yang namanya usaha untuk mencari. Kalian. Tapi kalau yang ini yang spesial, ghairu muktasab, orang yang ada rezeki, prosesnya bukan usaha. Usaha siapa itu? Seperti ulama-ulama kita. Abu kuta beraya abu. Tor wapo. Bukta kuna agak kerja agak pak tumeng kan. Ana. Yang contoh manusia ghairu muktasab. Yang maka kita yang berada pada level muktasab, ini levelnya juga beda-beda. Sehingga pada contoh, mana contohnya berbeda level hukumnya juga berbeda. Banyak contohnya. Contoh yang pertama, perbandingan hukum antara manusia awam yang levelnya rendah dengan manusia awam levelnya tinggi. Awam level tinggi seperti orang zuhud. Dia masih terikat dengan dunia. Tapi yang dia perlukan dunia hanya kebutuhannya saja. Karena bagi dirinya dunia itu bagaikan WC. Kapan kita ke WC? Waktu kata KE. Pada saat kita perlu. Setelah keperluan, keluar. Ini dunia dalam pandangan orang zuhud. Arti zuhud kalau bahasa mudah kita, dunia ala kadar, akhirat sepenuhnya. Yang zuhud. Ya? Dunia ala kadar, akhirat sepenuhnya. Maka masing-masing dua orang ini berbeda hukum. Contoh misalkan saya awam. Si Jack orangnya zuhud. Nah, si Salman toke sabu-sabu. Tapi di samping dia toke sabu-sabu, ada jualan tempe.
Nah, si Salman sedekahkan uang ke saya 500.000. Juga sedekahkan uang 500.000 kepada si Jack. Ulun tuhud, maka hi tuhud lagi oi. Dah, nah. Saya boleh terima. Haram bertanya uang di mana. Kalau orang zuhud, sebelum terima wajib bertanya uang ini dari mana. Itu referensinya dalam kitab Syarhus Salikin ada. Kesimpulannya, karena saya orang yang awam, levelnya rendah, saya tahu bahwa si Salman ini dia itu agen tabu-tabu. Tapi tidak semuanya hartanya itu daripada yang haram, ada juga yang halal. Pada saat diberikan ke saya karena saya masih terikat dengan uang. Masih dianggap saya membutuhkan uang. Dengan versi saya, maka boleh saya menerima, haram saya bertanya. Tugas saya berprasangka baik, ini mungkin harta uang halal. Nah, karena derajat saya, karena saya masih dianggap dengan membutuhkan uang tersebut. Tapi kalau si Jack, dia orang zuhud, artinya kalau nggak ada uang itu nggak jadi masalah. Nampak kan? Karena dia itu perlu uang secara kebutuhannya saja. Dalam sehari dia perlu dibutuh uang 50.000. Setelah dapat 50.000 selesai dia, nggak kerja lagi. Yang zuhud ke. Jadi kalau uang dikasih 500.000, nggak dikasih pun nggak apa-apa. Maka dirinya wajib bertanya, ini uang di mana? Nampaknya, maka beda level, beda hukum. Seperti misalkan contohlah kita bilang atau serang misalkan Abu Mudi dengan Abu Butakrum. Pernah kita dengar Abu Butakrum mencaci? Nah, setahu saya Abu Buta marah. Menurut saya yang pernah saya lihat, mungkin orang lain sudah beberapa kali. Saya melihat Abu Buta marah 2 kali. Marah Abu Buta, wajahnya lain, masuk kamar dan keluar lagi. Ada jadi maki. Kalau Abu Mudi gedena saja, ya apa aja. Nah, kenapa beda? Beda level. Beda levelnya apa? Kalau Abu Buta lebih ke tasawufnya, kalau Abu Mudi lebih ke fikihnya. Jadi kalau sudah fikih sudah boleh mencaci, bukan begitu maksudnya. Dalam memerankan mulut, wadifah kita, misalkan itu saya, tugas saya, karena saya orang seperti ini berilmu bla bla segala macam yang saya layaknya orang dakwah. Sudah, versi fikih, peran mulut diperankan oleh 2 tugas. Tugas yang pertama mengajak kepada kebaikan, tugas yang kedua memahami sesuatu menurut akalnya. Seperti definisi nasihat yang bagus menurut Sayyidina Umar. Ada orang bertanya, "Ya Umar, indakum, menurut engkau, ma huwa mau'izah hasanah?" Apa yang dimaksud dengan nasihat? Nasihat yang itu bagaimana menurutmu? Apa jawabannya? Bihasabi uqulihi, tergantung akalnya bagaimana, tergantung sifatnya bagaimana. Kalau sifatnya sekali, 2 kali, 3 kali hanya jela-jela, beliau dengan kasar. Sehingga dalam kitab Syarah Haddariyah ada terbaik, ada baik, ada manfaat. Ada 2, manusia binatang. Ada manusia terbaik, baik dan bangsa. Ada binatang terbaik, baik dan bangsa. Versi manusia. Yang dikatakan manusia terbaik bagaimana? Dia akan faham hanya dengan isyarat saja. Faham dia. Itu namanya manusia terbaik. Hanya dengan isyarat dia faham. Artinya insting hatinya cepat peka. Ini manusia terbaik. Yang kedua manusia baik, artinya dia itu berfaham jika dibilang, jangan kesini sebentar, bla bla segala macamnya. Ya, itu namanya manusia baik. Yang ketiga manusia bangsa. Bagaimana manusia bangsa? Harus kita sindir-sindir. Kita sindir-sindir juga baru ngerti dia. Itu namanya manusia bangsa. Nah, versi manusia. Yang selanjutnya versi binatang.
Binatang terbaik bagaimana? Hush, hush. Langsung pergi dia. Nah, ini binatang terbaik. Binatang baik bagaimana? Dia baru mengerti kalau misalnya kita ambil batu kita lempar, tapi bukan dia dilempar. Pinggir-pinggirnya lempar, baru dia pergi. Ini binatang baik. Binatang bangsa ambil batu dia kita lempar. Tak lempar sampai tak ngerti-ngerti. Dia kita lempar baru ngerti. Yang binatang bangsa itu. Nah, mana? Maka terkadang ada orang yang memang mengerti semua dengan isyarat segala macamnya. Ada yang memang perlu kita gertak. Berarti versi dia tertipu. Versi baik versi apa? Bintang, bernada bintang. Artinya dalam kitab Syarah Hadariyah di situ disebutkan bahwa derajat manusia itu tergantung nafsu hewaniahnya. Berawal daripada nafsu hewaniahnya yang menurunku. Baik, jangan sensitif dengan bahasa ini. Karena semua kita hewan semua, hewan mandu mo, lung hewan. Nabi Muhammad hewan, mandu hewan. Apa lewat itu? Karena pada manusia ada dua hal yang mendefinisikan kepribadiannya. Ada nafsu yang mendefinisikan hewaniahnya. Ada akal yang mendefinisikan tentang ruhaniahnya. Nafsu mendefinisikan hewaniah bagaimana? Al-mutaharrik bil iradah, yang bergerak karena kehendak. Semua manusia bergerak karena kehendak, maka dia hewan. Nyambung ya? Dikata pada diri manusia ada nafsu, ada akal. Nafsu yang memerankan dia hewaniah. Akal yang memerankan dia ruhaniah. Maka beda fungsi. Nafsu yang mendefinisikan dia itu adalah hewaniah, maknanya adalah semua kita bergerak karena kehendak. Kayak mana? Kayak kita berjalan karena kita punya kehendak untuk berjalan, maka kita bisa berjalan. Hewaniah itu. Kalau ruhaniah, qabulul ilmi. Kita bisa mengelola ilmu. Bisa menyerap ilmu. Bisa peradakannya bisa kita kembangkan ilmu karena adanya nafsu tadi. Maka derajat hewaniah tanpa dibarengi dengan kekuatan ruhaniah, derajat manusia ini bisa berbeda-beda. Kapan kita pertama sah dikatakan kita manusia? Artinya terkadang ada manusia, namun dia tidak bisa dikatakan dia manusia. Siapa itu? Yang pertama, manusia dengan sifat amarah. Bagaimana orang sifat amarah? Contoh, kalau lagi marah merepek ya. Setelah merepek tidak ada penyesalan. Nah, orang yang sudah marah ambil parang, ambil batu lempar kampung-kampung, yang setelah itu enggak ada penyesalan. Itu manusia dengan nafsu amarah. Manusia seperti itu tidak layak dikatakan manusia. Belum pantas dikatakan manusia. Yang kedua, lawamah. Arti lawamah bagaimana? Seseorang yang memang dia itu kalau marah dia ekspresikan. Tapi setelah reda dia menyesal. Ya Allah, kenapa saya tadi seperti itu? Menyesal. Itu lawamah. Orang dengan nafsu lawamah dia itu belum bisa dikatakan manusia, tapi sudah mulai bau-bau manusia. Semi manusia. Semi manusia. Kapan manusia bisa dikatakan manusia? Saat manusia itu memiliki nafsu-nafsu mutmainnah namanya. Bagaimana nafsu mutmainnah? Seseorang yang sudah merasakan lezatnya saat beribadahnya mutmainnah. Baik. Maka kesimpulannya adalah hukum Islam itu fleksibel, lunak. Islam sufik, Islam itu, hukum Islam itu bagaikan karet. Bisa kita tarik, dia memanjang. Usahakan jangan putus saja. Itu sebuah ibarat tamsilannya sebagai. Kadang hukum fikih, jika memang ada celah untuk kita masukkan. Bagaikan karet yang kita tarik, dia memanjang. Usahakan jangan kita masukkan ke depan yang salah. Nampak ya? Ya, nampak. Ada orang misalkan dia itu menyesal. Ya, menyesali perbuatannya, dia gores-gores tangan. Pukul-pukul diri.
Itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan orang yang sudah sampai derajatnya ghairul muktasab, orang yang sudah sampai kepada tingkatan orang zuhud, pada diri mereka diperbolehkan seperti itu. Contoh, kita boleh nggak menyakiti diri sendiri? Tidak boleh. Karena mengapa? Karena hadisnya la darara wa la dirar. Itu dalilnya, itu asalnya. Tidak boleh mudarat diri sendiri, tidak boleh memudaratkan orang lain. Ada yang kedua, boleh memudarat diri sendiri. Contoh, dulu dikisahkan dari kitab Ihya Ulumuddin, ada seorang alim, orang yang saleh, dia berzikir dia. Di tengah-tengah berzikir, dalam hatinya timbul perasaan ingin bermaksiat. Dalam hatinya hanya sekedar timbul perasaan untuk maksiat, bukan bermaksiat. Hanya keinginan saja. Tidak lama kemudian dibuka lampu, dimasukkan jempol ke tangan kirinya di peting lampu, dimasukkan tangan kontak. Pada saat kontak tangan kanan secara refleks ingin menepis tangan kanan yang sedang kontak, yang tangan kiri sedang kontak. Apa yang dia bilang? Hei kanan, jangan kau urusanku yang sebelah kiri. Ya, contoh. Dari kisah seperti itu, apakah bermakna bahwa kita boleh make diri sendiri? Tidak. Kalau tidak, mengapa dia bisa? Kemudian, orang tersebut yang hatinya sudah terikat dengan Allah Ta'ala, maka apapun yang dia rasa senang itu datang dari Allah, dia rasa susah itu datang dari Allah. Sehat dari Allah, sakit dari Allah. Artinya sakit dengan sehat, susah dengan senang, imbang bagi dirinya, gak jadi masalah. Dikasih masalah bukan jadi masalah, dikasih sakit bukan jadi masalah, karena semua itu datang dari Allah. Sedangkan kita belum mampu. Mampu ya? Nah, jadi beda derajat, beda permasalahan. Ya. Begitu juga dengan pembahasan kita sekarang, yaitu kaidah kuliahnya, hukum dasarnya, ketentuan dasarnya haram memakan bangkai. Dalilnya innama harrama alaikumul mayyita. Namun sekarang ada kondisi-kondisi di mana dasar tidak boleh menjadi boleh. Karena mudarat. Itu sebagai sampel, sebagai contoh. Artinya dalam hukum Islam itu ada 5 keadaan. Ada 5 faktor yang mengubah hukum dasarnya tidak boleh menjadi boleh. Nah, dasarnya boleh menjadi tidak boleh. Pertama, hajat atau mudarat. Mudarat. Nah, hajat atau mudarat. Ketentuannya ad-dararu tubihu mahdurah. Kemudaratan memperbolehkan keharaman. Ya, Mbak. Yang pertama itu masalah hajat ataupun darurat. Kaedahnya, yang kaedah kuliahnya, ketentuan dasarnya. Kemudaratan memperbolehkan keharaman. Ya, benar. Boleh tidak lihat aurat perempuan? Tidak boleh, yang ajnabi, yang enggak ada hubungan apa-apa. Kalau dokter, boleh dokter? Boleh. Yang dilihat, yang hajat saja. Kamu nanya? Misalkan contoh apa? Misalkan contoh kuping si cewek itu berkurap. Kamu perlu dilihat. Ya. Masalahnya pada kuping, ngapain pegang kening? Maaf ya, Pak dokter ingin lihat suhunya gimana. Urus sampai yang itu. Nah, artinya mudarat memperbolehkan yang haram, dasar yang haram sekarang jadi boleh. Namun yang diperlukan pada saat haram menjadi boleh adalah kadar yang perlu saja.
Nyambung ya? Kaidah yang perlu saja. Yang mana? Yang kedua, yakin. Kaidahnya al-yaqinu la yazalu bisyakki. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Yakin tidak bisa hilang dengan keraguan. Ya, Mbak, misalkan contoh Penny, mana dia? Kamu misalkan contoh jalan sama Dahul, enggak lagi sama si Ratna. Mungkin mereka sedang cecok merebutkan buah durian. Nah, kalian berdua healing, naik motor segala macamnya, rupanya hujan keciprat air di jalan. Di jalan kita lihat ada lembu, ada kambing, dan segala macamnya ada. Ya, menang. Pada saat masuk waktu sholat, Penny kira-kira gimana? Ganti pakaian bagaimana? Kalau ada pakaian ganti. Kalau nggak ada pakaian ganti, bagaimana caranya? Boleh sholat dengan baju yang sudah keciprat air di jalan tadi. Halo, diam ya. Boleh sholat langsung tanpa menggantikan pakaian. Karena mengapa? Kita bernajisnya pakaian kita itu kita ragu. Maka yakin tidak bisa dihilangkan karena keraguan. Sebelum datangnya ragu, sebelum adanya ragu, pakaian kita suci yakinnya. Nah, ini pertama ini pakaiannya suci. Kita yakin karena memang baru kita ambil dari lemari. Nah, di pertengahan jalan kejadian kakek mana sehingga kita ragu bahwa pakaiannya sudah bernajis. Kira-kira najis ragu dengan yakin duluan siapa? Duluan yakin. Yakin kepada suci, ragu kepada najis, maka keraguan najis tidak bisa menghilangkan keyakinan yaitu suci. Nah, misal pun hati nggak enak, kadang-kadang, misalkan contoh hati merasa nggak enak, tahu misalkan, kalau nggak ganti kayak nggak enak ini kayaknya udah bernajis. Gak enak hati kalau langsung pakai pakaian tersebut, maka buktikan dengan 3 hal. Pastikan ada nggak najisnya, bentuknya ada nggak, warnanya ada nggak, rasanya ada nggak. Buktikan dengan 3 hal. Jika memang ketiga-tiga ini tidak mampu kita buktikan, maka silahkan pakai walaupun ragu itu masih ada. Kalau karap ya. Sudah, ya 2 hal saja dulu. 2 hal saja dulu. Ya, jadi tinggal 3 hal lagi. Jadi kesimpulannya, asal pada istilah, adakah dipakai kepada dalil, adakah dipakai kepada kaidah kulliyah. Kalau asal dipakai kepada dalil, artinya asal tersebut bermakna dalil, ayat ataupun hadis. Yang selanjutnya, asal itu dipakai kepada makna kaidah kuliah. Apa asalnya kita kuliah di sini? Apa asalnya kita mengikuti pengajian di sini? Asalnya adalah aturan. Maksudnya bagaimana? Ketentuannya adalah aturan. Maka yang namanya kaidah kuliah, kalau bahasa kita, ketentuan yang mengumumi semua permasalahan. Nah. Sudah? Maka yang mesti saya pastikan, saya desak malah, karena banyaknya orang dia gini. Memang sekarang bahayanya kehidupan tidak kita rasakan dengan hati, hanya kita rasakan dengan fisik. Sehingga kapan kita kapan kita deteksikan kita sedang bermasalah? Saat pikiran sedang galau,
saat badan sedang sakit. Karena memang yang kita aktifkan, yang kita sering kita aktifkan adalah fisiknya. Sudah, peran hati jarang kita pergunakan, bahkan tidak kita gunakan sama sekali. Sehingga bahayanya hati kita tidak tahu bagaimana bahayanya hati kita, bagaimana bahayanya kita berdosa, karena yang kita sadari bentuk bahaya itu ya bahaya fisik. Yang menjadi masalah besarnya seperti ini. Yang pertama, Rasulullah, kalau bukan sabda Nabi, siapa lagi yang kita dengar? Rasulullah bilang, inna asyadda sakratil maut yatalazzatu biqadri ma yatalazu fi dunia. Artinya makin besar rasa sakitnya sakratul maut tergantung bagaimana perannya di dunia. Yang kata boleh. Yang kedua, karena memang dia itu selalu merasakan keadaan dunia hanya sekedar fisik saja, hati tidak pernah dia pakai untuk merasakan bagaimana bahaya ataupun nikmatnya dunia. Ini yang membuat kita ini bermasalah besar. Artinya gini, buktinya dalam tafsir Jalalain dalam ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah. Yang pada ayat tersebut singkat cerita, tanah karena manusia tercipta dengan tanah. Pada saat Allah menciptakan Adam, manusia pertama dengan tanah, tanah ngomong sama Allah, ya Allah, Engkau menciptakan manusia dariku, maka bagaimana nasibku? Allah menjawab, wahai tanah, jika manusia ini baik, maka engkau punya kesempatan masuk dalam surga. Maka tanah luar biasa senang. Lantas tanah berpikir, jika baik, kalau enggak baik bagaimana? Maka tanah kembali bertanya, ya Allah, itu jika baik, jika manusia ini enggak baik bagaimana? Allah berkata, jika manusia ini tidak baik, maka engkau masuk dalam neraka. Tanah menangis. Cukup berat di Maudano. Ya, maka terkadang kenapa manusia ini ada hitam, ada putih? Ya karena itu tadi. Tanah yang memang banyak kena air mata tanah saat itu saat menangis, orangnya putih. Ada yang hitam, yang hana bilang tepu-tepu. Yang mana juga? Yang kaileh, yang mana? Maka tanah berkata, wallahi ya Allah, ana biyadika. Sumpah demi engkau ya Allah, yang aku ada dalam genggamanmu, ada dalam kekuasaanmu. Akulah yang pertama mencaci manusia yang berbuat jahat di atasku, kata Allah. Ya maka yang paling bahayanya, karena memang dia itu berilmu, menuntut ilmu tidak dengan kesadaran hati, tidak dengan keikhlasan hati. Inilah yang menyeret bahayanya pada dirinya. Artinya gini, banyak orang yang ngomong asal-asalan yang dapat mengundang dosa besar ataupun yang dapat mengundang murtad malah. Contoh orang yang tidak mengerti agama, tapi dia berani ngomong tentang agama, sehingga omongan itu asal-asalan. Nyono sare ka pakai peci, ka pakai baju koko, pakai kezel segala macamnya, ngomong masalah agama. Agama itu semuanya sama, yang murtad kayak itu. Banyak enggak orang ngomong seperti itu? Banyak. Yang kayak dia. Maka kesimpulannya adalah ja'budnya wajib. Ja'bud wajib. Walaupun yang kita pelajari pada saat ja'bud bukan ilmu yang kita perlukan sehari-hari. Usul fiqh mana yang kita perlukan sehari-hari? Belajar nahu, belajar sarah, mana ada keperluan sehari-hari? Tapi ingat, ilmu yang kita jemput dengan ikhlas, maka ilmu tersebut apapun ilmunya, ke ilmu kuliah ada salah. Ilmu yang kita jemput dengan hati ikhlas, dengan hati sabar, maka ilmu tersebut menawarkan hikmah, memberikan hikmah, sehingga membuat hati cepat peka. Ada orang yang memang ngomongnya berhati-hati, padahal dia itu bukan orang pondok pesantren, malah orangnya urun dari Dayah ke Batak. Ada enggak kawan dari Dayah, pulang dari Dayah ke bangsa di Dayah?
Kok jangan. Kita punya kan dengkuan thank you aku nak pandai thank you kelimpak aku nak. Pertanyaan begini. Dia ke pondok pesantren, dia ke daya, ijak putna nukuna. Pas pulang ke kampung, cewek itu. Kadang ibu betina, iji kadang ada ibu betina. Padahal dia dengku. Padahal dia ada ilmu agama. Apakah dia bisa menang? Tanya pertanyaan. Jawabannya karena pada saat dia menuntut ilmu tidak memiliki niat untuk memperbaiki hati, untuk menghilangkan sifat yang hana anggap hati dengan ilmu. Hana niat menang. Karena tidak ada niat pada saat menuntut ilmu seperti tadi, inilah yang membuat dia ini bangsat dia daripada yang lain. Nampu ya? Nampu ya? Nah, maka niat kita orangnya bunuh. Jadi walaupun terkadang misalkan bosan, pembahasannya bukan yang kita perlukan segala macamnya, tapi ingat, berpandai-pandailah kalian temukan sesuatu di balik sesuatu. Artinya yang kalian hadapi misalkan contoh pengajian yang memang bukan keperluan sehari-hari misalkan, tapi kalian temukan hikmah di baliknya apa? Artinya harus kalian yakini, bukan sekedar harus tapi wajib kalian yakini bahwa setiap ilmu agama semuanya ilmu agama yang diraih dengan hati yang ikhlas, hati yang sabar, maka inilah yang membedakan ilmu tersebut menawarkan hikmah. Arti ilmu menawarkan hikmah, kemanapun kita pergi kita diselamatkan oleh ya, maka dimanapun ada kesempatan nak mengaji aju. Apalagi misalkan contoh tanggal 20-nya Urus Selasa misalkan bagi cewek, ada motor segala macamnya. Jam 2 ada pengajian sama putrinya Habib Umar Al-Hafiz di Hall Convention Nani, daerah Pekanbadak. 30 menit ada dari sini. Kalau ada kesempatan aja aju. Kapan lo? Anaknya Habib Umar. Nanya. Panina buku dah jam. Kai bro. Buku aja. Buku aja kai bro. Yang pak kuliah di kampung ijak. Jadwal kuliahnya. Ya. Mana ini dulu? Sesekali perhatikan hati kita bagaimana. Hanya masalahnya jauh ke teman aja aja. Infonya dia nanti buka internet, buka kawan-kawan segala macamnya. Ada info yang tanggal 20 putrinya Habib Umar. Nah, jak kena dengar ni pak. Nampaknya mana agam? Apakah man? Ayo. Aku nak saya orang sawah. Oh. Yang betul lembut. Wow. Artinya berani ulok-ulok juga. Berani ulok, berani bercanda. Artinya ada orang